Hari ini gue udah sama teman lama gue. Dia dulunya berjaya. Dulunya berjaya. Gila. Kita lihat perjalanan hidupnya yang luar biasa, gimana dia bisa tough, gimana dia bisa survive. Nah, simak terus videonya. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue sama... Gue manggil lu apaan nih? Bang. Bang. Kan gak enak Bang. Bang Gam. Iya. Oh. Ya, hari ini gue sama temen gue, gue biasa panggil dia Anto Gam. Gue nggak tahu juga Gamnya dari mana. Yang pasti dia bukan orang Aceh yang ada tentara-tentara itu. Ya, bro, gua udah lama gak ketemu. Berapa lama kita ya ketemu? 8 tahun. 10 tahun ya? 10 lah, 10 lebih kayaknya. 10 10 lebih ya. 10 lebih. Gua tahu lo dulu masih main modif mobil yang gua nggak tahu tuh mobil habis berapa duit gitu kan. Atas lu ratusan juta ya? Atas lu ratusan juta kan? Ratusan juta. Ratusan juta. Belum yang lain tuh, Volvo, Vision. Itu gimana tuh? Itu kan lu dulu luar biasa bro. Beli gitu kan. beli. Tahu lu datang lagi, gua ketemu lu lagi yang lu buat gua langsung zero gitu. Apa sih yang terjadi di hidup lu bro? Ya apa ya? Ya itu namanya perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Ya. Kadang ya benar orang bilang roda berputar tuh kadang di atas, kadang di bawah, itu benar. Muter ya. Benar real. Kenapa sih sampai lu bisa jatuh gitu? Karena mungkin kurangnya bersyukur ya. Kurang bersyukur ya. Dan terlalu menikmati kehidupan yang wah. Comfort zone, bisa dibilang comfort zone ya? Di pas saat itu kan lu zona nyaman lo nih. Uang ada gitu kan. Iya. Uang ada, lu bisa beli apapun, anything lu mau gitu kan. Ya makanya di situ kadang orang pada posisi tertentu dia akan lupa. Hilaf Ya. bro, hilaf. Dia akan lupa karena menurut orang itu dia akan gue bisa semua. Sekarang gue hasil, gue dapet, ya gue kan bisa hidup. Nah, Tapi semuanya belum tentu bisa berjalan dengan baik. semuanya belum bisa berjalan dengan baik ya. Nggak bisa, kita mungkin bisa rencanain, cuman belum tentu itu terjadi gitu kan. Benar. Itu terjadi. Nah itu sama kayak di buku gua terakhir yang lagi gua tulis, itu manusia berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Betul. Gitu. Jadi Betul. kita manusia bisa berencana apapun karena kita punya kemampuan yang luar biasa di dalam sini. Iya. Ya. Tapi tetap aja rencana kita tuh akan terrealisasi ketika adanya peran Tuhan di sana. Betul Ya, banget. ya. Ketika ada peran Tuhan di sana, mungkin akan terrealisasi. Mungkin juga enggak, karena Ya. memang bukan jalan Bukan kita, jalannya. ditakdirkan oleh Tuhan gitu kan. Benar. Nah, ketika lu kalau nggak salah lu udah berapa kali jatuh ya? 2 kali ya? 2 kali jatuh kan? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali dan 2 kali ini yang mungkin Ini menurut gue ini parah. yang lebih parah ini kayaknya. Benar. Saat ini yang lebih parah ini. Benar. Ya. Zero. Kalau yang jatuh yang pertama sih lu masih megang duit lah ya. Masih. Ada uang lah ya. Masih bisa buat survive. Iya. Lu bentuk baru dan segala macam gitu Iya. kan. Masih kita dikasih kesempatan buat hidup. Dikasih kesempatan buat hidup lagi. Iya. Nah, apa yang lu lakuin ketika lu jatuh yang pertama bro? Semua dinikmatin. Nikmatin dulu. Nikmati. Nggak semua orang begitu pada saat jatuh dia bisa kuat, belum tentu. Oh nangis bos. Ya kan? Nangis. Itu
yang gue bikin adalah udah nikmatin dulu apa yang terjadi, itu yang nanti kita pikirkan, kita jalanin semua, karena nggak mungkin kita mau berontak, mau teriak, mau apa, itu udah terjadi. Sama siapa juga? Lu mau teriak sama siapa juga kan? Nggak bisa juga. Berarti lo nikmatin prosesnya, lo mulai kembali, lo mulai baru lagi, lo berinovasi, lo bikin sesuatu lagi gitu ya. Akhirnya naik lagi nih, lanjut lagi ya kan, sampai sultan lagi ya kan. Sampai jadi sultan lagi bos. Nah ketika lu jadi sultan lagi, lu nikmatin lagi nih kan, nikmatin lagi dan lupa lagi ya kan, siapa yang membuat atau memberikan rezeki buat kita makhluk hidup. Berarti pola yang sama yang lu lakuin atau itu beda? Mungkin hampir sama, akhirnya kembali ke situ juga. Hampir ke situ juga ya? Hampir ke situ juga. Jadi kembali lagi, karena mungkin ada beberapa orang ya yang pada saat dia survive lagi, dia lupa segalanya. Karena menurut dia, kita udah bisa berdiri lagi. Gampang dapetinnya? Dan dapet ini kan, jadi lupa. Yang kita harus kembali ke apa yang menciptakan kita lupa segalanya. Kembali ke penciptanya. Iya, kita lupa. Itu namanya manusia. Ya, manusia. Tapi itu bisa kita perbaikin sebenarnya. Harus bisa. Tapi karena materi, banyak orang yang lupa. Hilaf lagi aja. Balik lagi. Berarti keimanan tuh penting ya? Penting banget ya. Penting banget. Jadi bener kata orang-orang bilang tuh, katanya cobaan itu bukan hanya lu dibikin susah. Betul. Dibikin sultan pun lu itu cobaan lu. Iya kan? Belum dan lolos nggak di situ. Dan banyak juga ketika lu jadi sultan, cobaannya, godaannya luar biasa tuh. Bener gak sih? Apa ya? Cobaan tuh benar-benar nikmat. Iya, yang ya lu bisa beli gitu kan, lu bisa bayar apapun gitu kan. Ya akhirnya itu sebenarnya cobaan juga. Dan itu dihadirkan. Iya. Dihadirkan kan? Iya. Namanya cobaan semua harus kita diberikan, semua ada. Ya. Semuanya nikmat, semuanya indah. Tapi di balik itu semua, itu ada waktu atau kita dikasih timer sama Sang Pencipta. Ada, mungkin kalau kita melihat ya, kita sering melihat orang yang nikmat nih jalan, dia tiap hari kehidupan mewah, nikmat. Kok dia nggak apa-apa ya? Itu yang pernah gue coba. Ternyata tidak semua orang mendapatkan kesempatan jatuh. Ternyata jatuh itu bukan berarti kita cobaan atau kita peringatan, bukan. Tapi karena Sang Pencipta sayang sama kita harus lagi dielus ya, lagi dibelai nih, ya kan. Nah, ketika kejayaan lo hadir kembali, itu berapa banyak lo pernah ngitung nggak sih cobaan-cobaan yang datang itu, atau godaan-godaan yang hadir lagi di hidup lo gitu? Banyak nggak sih? Kalau cobaan, godaan yang gue lihat sih, ya banyak banget. Ya. Cuman karena tertutup dengan kenikmatan. Oh, masih nikmat lah ya. Masih nikmat. Jadi, ya. Semua itu terlewati. Ya. Masih ngerasain enaknya lah ya. Jadi, masih ngerasain enaknya. Ibaratnya kita susah, tapi kita masih punya. Besok masih dapat duit. Masih harta, semua bisa lolos. Masih datang lagi. Jadi masih lolos. Makanya beberapa kali cobaan gua, dalam 2 kali yang dikasih kesempatan untuk naik, akhirnya yang ketiga gua dikasih zero, yang benar-benar lu dengan zero ini lu benar-benar harus dibawa. Iya. Karena kalau lu dikasih nikmat sedikit pun, lu akan lupa lagi. Karena lu pasti naik lagi. Iya. Paham gua. Nice. Jadi dikasih cobaan sekali, lu masih dikasih nikmat, ya, masih dikasih space lah buat lo hidup gitu ya kan. Terus kok nih orang tambeng nih. Kok nih orang tambeng nih gitu kan, nol lo. Nah itu baru. Iya kan. Iya. Nah, ketika pas
jatuhnya itu lu habis berapa duit? Totalnya lu berapa? Sampai zero. Bisa 500 juta. Yang kedua ya. Ya, yang kedua. Yang kedua 500 juta. 500 jutaan lu habis. Habis semua tuh, nol. Habis nol. Sampai semua Aset. harta, semua aset Mobil, rumah, nol. nol Zero. semua, zero semua. Kenapa, Bro? Mungkin karena terlalu nikmatnya dunia ini. Jadi kadang kita lupa untuk lebih bersyukur. Oke. Terlalu nikmat, terlalu indah dunia. Jadi terus saja berjalan. Kita nggak pungkiri kok, namanya dunia nikmat. Kita pasti jalanin kenikmatan itu. Tapi pada titik tertentu kita akan lupa semuanya. Itu yang buat kita pasti jatuh Pas dari nol tuh ya. dari Nol. Itu ada faktor lain nggak sih, Bu? apa tuh? Misalkan lo tertipu kah atau dibohongin orang kah sehingga lo bisa sampai nol itu, sampai nol banget itu. Kalau tertipu ya Ada ya. Tapi itu juga bisa Tapi- salah itu ya. Atau gimana nih? sebenarnya kalau itu kan perjalanan hidup ya. Tertipu atau dibohongin orang atau apa, itu sebenarnya efek dari peringatan. Atau cara Tuhan membelai lo? Iya, memberikan peringatan. Tinggal kitanya menyikapinya bagaimana. Iya. Apakah ini karena kita? Kalau kita terus menyalahkan orang lain, nggak akan ada bisa. Nggak kelar. Ya kan? Kita nggak akan bisa memikirkan apa yang harus kita perbuat nextnya. Makanya kita di situ dikasih cobaan itu supaya kita bisa mengkoreksi diri kita. Dari situ baru kita bisa kuatnya hidup. Ya. Jadi dari karena kita punya kemampuan yang lebih, ya kan? Ya. Karena kita punya kemampuan yang lebih, akhirnya kita bisa berinovasi, kita tahu langkah apa yang harus kita perbuat. Dan apalagi lu punya pengalaman. Iya dong. Kita nggak pungkirin karena pengalaman lu udah jatuh terus lu bisa bangun, akhirnya lu kan bisa membuat pola yang sama. Benar. Ya kan? Lu akan bisa buat pola yang sama, sampai lu bisa bangun lagi. Yang penting diperbaikin kan gitu kan? Iya, intinya itu. Ini kan diperbaiki. Nah, karena kalau bisa jatuh naik, kalau nggak diperbaikin, polanya sama, jatuh lagi, ngulang pola yang sama, gitu kan? Dan itu kan menurut gua ya kurang baik lah untuk kita mengulang lagi gitu kan? Iya. Karena kan manusia juga ada expirednya, bos. Benar itu. Benar. Manusia juga ada expirednya gitu. Jadi expired itu kan ya kita juga nggak tahu malah expirednya kalau kita belanja di Alfamart atau apa minimarket gitu kan tahu. Oh barang ini ada nih expired Iya. sekian gitu. Nah kita kan manusia nggak tahu bos Benar. expired kita. Benar. Ya kan? Ya kita kan cuma bisa perbaikan Perbaiki Perbaiki. supaya bisa hidup lebih baik. supaya kita bisa hidup lebih baik. Gitu. Jadi perubahan yang lo lakuin sekarang apakah ke lebih religius atau gimana? Lebih pertama menerima keadaan. Oh nerimo dulu ya. Nerimo dulu. Legowo, Benar-benar. ikhlas. Wah. Itu kuncinya. Ya kan? Nerima, legowo, ikhlas. Itu kuncinya. Baru setelah itu ya kita dibarengi dengan kita lebih ke religi ya, kita lebih Berdoa, ya. berdoa, minta. Ya udah itu kita pasrahkan ke masyarakat bahwa hidup itu real semua, kenikmatan, keindahan dunia semua karena Allah. Sampai hari ini kita ketemu juga udah ditakdirin. Iya. Kalau nggak ditakdirin kita nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Benar. Ya kan? 10 tahun. 10 tahun. Ya kan? Toto balik ke Jakarta, japri gue. Wah, ini orang nongol lagi kok nih. Yang tadinya medsosnya sepi. Kok nongol lagi nih? Wah, ini gue bilang nih. Karena teman sama sahabat beda, Boy. Betul. Teman sama sahabat beda. Beda. Teman boleh banyak. Iya. Iya kan? Sahabat itu yang diingat duluan pasti. Sahabat tuh. Ya, jadi teman-teman kita belajar banyak hal ketika kita diberikan kenikmatan, kita diberikan apa ya?
surgawi dunia ya. Ya kan? Nikmat surga dunia, kita diberi kenikmatan, kita diberi harta yang banyak, kita diberikan keluarga yang baik gitu kan. Lebih baik, sebaiknya kita lebih bersyukur bro. Betul. Apapun itu kita syukuri ya. Syukuri. Tapi jangan lupakan pertama yang tua. Doa orang tua paling penting. Doa orang tua sama ketulusan orang tua untuk mendoakan kita. Iya. Dan kembali lagi ke yang Maha Pencipta. Betul. Ya. Itu kunci dari semua. Dan tadi ada poin yang gue ambil dari lo adalah ikhlas, legowo, nerimo. Kalau kata orang Jawa nerimo kan. Ya. Jadi kita terima dulu apa yang jadi kondisi kita saat ini. Ketika jatuh ya kita terima dulu jatuhnya kita ikhlaskan dulu. Jadi ketika kita udah melakukan itu semua, insya Allah Tuhan gak akan merem kok untuk melihat kita. Iya, betul. Iya kan? Tuhan pasti bantu kita kok. Kita manusianya nih kita tuh makhluk yang diistimewakan bro sama Tuhan sebenarnya. Iya kan? So teman-teman, pembelajaran kita adalah ketika kita jatuh, yang penting kita nerimo, kita legowo, kita ikhlas. Setelah itu kita bisa melakukan suatu hal yang bisa membuat kita bangkit kembali. Ya. Ya, Betul. Bangkit kembali dan kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lalui tersebut. Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi, Bos. Lo ulang mulu soalnya. Karena nikmat. Ya kan? Tapi lu kan nggak mau kan nikmat lu dicabut terus kan? Iya, kalau kemarin mungkin lupa. Makanya buat sekarang harus ada perbaikan ya kan? Iya. Itu. Karena kenikmatan dan keindahan itu kita tidak pungkiri, namanya manusia kita perlu itu. Tapi Ya. kita juga jangan lupa bahwa kenikmatan dan keindahan ini ada yang punya. Terlena ya. Kita Tergiur juga- ya. Aduh. Apalagi yang satu itu ya kan terlalu nikmat. Ngeri sekali tuh, ngeri sekali. Ya. Jadi terakhir ada nggak pesan-pesan buat teman-teman supaya tetap bisa bersyukur? Ya intinya ya apa ya? Kita tetap harus semangat. Ya, jangan menyerah apapun cobaan, rintangan, semua yang penting kita harus nikmatin. Tuhan nggak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Betul. Jadi kita harus tetap bisa bersyukur apapun keadaan kita, sehingga ketika kita bersyukur Tuhan memberikan kenikmatan yang luar biasa buat kita. Oke, gitu ya bro ya? Ya. Oke. See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.